Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 30 November 2023. Sudah akhir bulan November. Kita bersyukur atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan di bulan November ini yang kita telah tapaki. Dan kita mau berpengharapan untuk menapaki bulan Desember, bulan yang penuh sukacita untuk menantikan kehadiran Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Rasul Andreas adalah saudara Simon Petrus. Ia berasal dari Betsaida dan berprofesi sebagai nelayan di Galilea. Awalnya, Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Hingga suatu saat Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus yang sedang lewat dan berkata, "Lihatlah, dialah sang anak domba Allah." Andreas tidak mengerti apa maksud seruan gurunya ini, si Yohanes Pembaptis. Maka ia bersama dengan seorang murid yang lain dikisahkan berupaya untuk memastikan siapakah Yesus itu. Andreas dan murid yang lain itu segera mengikuti Yesus. Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kalian cari?" Lalu sahut mereka, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Dan jawab Yesus, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Perjumpaan dengan Yesus dan pengalaman bersama dengannya membuat Andreas segera menyadari dan mengenal bahwa Yesus sungguh yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Dialah sang anak domba Allah, dialah sang Mesias. Maka Andreas berkata kepada Petrus saudaranya, "Kami telah menemukan Mesias." Yesus pun memanggil Andreas dan Petrus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saat itu mereka meninggalkan jala dan perahu mereka untuk mengikuti Yesus. Nama Andreas berasal dari kata Yunani yang berarti sang pemberani dan kuat. Ia wafat disalib dengan miring, maka salib Andreas itu bentuknya seperti huruf X. Rasul Andreas adalah pelindung negara Rusia dan Skotlandia, juga pelindung para nelayan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Waktu kecil ketika saya sedang asik main dan kemudian karena udah sore lalu mama berteriak, "Ayo mandi." Selalu saya jawab, "Iya mah, sebentar." Gak lama kemudian mama akan kembali mengatakan hal yang sama, namun dengan nada 1 oktav lebih tinggi di atas dari yang sebelumnya.
"Ayo mandi." Jawaban saya masih sama dengan mengatakan, "Iya Ma, bentar lagi, dikit lagi." Sampai kemudian bapak saya yang manggil dengan sebuah kode ini, "Mau mandi nggak? 1." Baru sampai hitungan 1, saya langsung ngibrit ke kamar mandi tanpa banyak babi bu. Karena udah tahu kalau sampai hitungan 3 belum beranjak, ada konsekuensi yang harus saya terima. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan kisah panggilan murid-murid Yesus yang pertama. Yesus menjumpai Petrus dan Andreas saudaranya, juga Yakobus dan Yohanes saudaranya. Kemudian kepada mereka Yesus bersabda, "Marilah ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Tanggapan Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes adalah dengan segera meninggalkan jala, perahu, bahkan orang tua mereka untuk mengikuti Yesus. Nggak pakai babi bu, nggak pakai alasan ini itu, tetapi mereka merespons panggilan Yesus dengan segera mengikutinya. Padahal kalau kita renungkan, panggilan Yesus ini sangat membingungkan. Mereka adalah nelayan, yakni penjala ikan. Kini Yesus meminta mereka untuk menjadi penjala manusia. Jalannya mau sebesar apa untuk menjala manusia? Jalannya tentu sebesar gereja yang tumbuh sebagai komunitas harapan untuk menebarkan kabar baik dan mewartakannya ke segala penjuru. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, kegigihan para rasul dalam mewartakan Injil berbuah pada meluasnya kabar sukacita. Kita pun dipanggil untuk menjadi rasul-rasul milenial, rasul-rasul masa kini, dengan membangun komunitas pengharapan, komunitas cinta kasih. Bukan komunitas yang eksklusif dan fanatik yang menyerukan kebencian terhadap yang lain. Kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik dan melakukan perbuatan amal kasih. Sudahkah kita menunaikannya? Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.